Shalom, berjumpa dengan saya Magdalena Naha. Di sini saya akan berbagi sedikit ayat firman Tuhan agar sahabatku di luar sana mengerti kebenaran firman Tuhan, dan Magdalena Naha akan sedikit berbagi kepada sahabat-sahabatku di dalam YouTube-ku ini. Mari kita buka dulu. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan, yaitu tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Tertulis di dalam Injil Matius pasal 25 berbunyi, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup. Untuk kami dan untuk kamu lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Di sini saya Magdalena Naha akan sedikit berbagi ayat-ayat firman Tuhan, yaitu tadi di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Di sini perikop judulnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Di dalam ayat yang pertama berbunyi, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi hal kerajaan sorga itu digambarkan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Maksudnya bagaimana itu 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh? 5 gadis yang bijaksana, dia adalah sungguh-sungguh orang yang beriman, terus dia melakukan. Dalam arti beriman yaitu mungkin dia berkeyakinan Katolik, dan dia pergi ke gereja setiap minggunya, dan setelah mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh pastor, oleh para rohaniawan yang lainnya, si gadis yang bijaksana ini dia mendengar tetapi tidak lewat dan lalu begitu saja. Mendengar firman Tuhan itu didengar lalu disimpan di dalam hati. Hati gambarannya ialah tanah yang subur.
Tetapi bagi yang lima gadis yang bodoh, dia juga orang berkeyakinan Katolik, tetapi pergi ke gereja, mungkin dengar juga firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu dia hanya dengar tetapi tidak mengakar kuat sampai di dasar hatinya. Akhirnya dia tidak bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya benih-benih firman Tuhan yang diberitakan oleh Bapak Pastor jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah, disinilah kita diingatkan bahwa sesungguhnya hal kerajaan surga yaitu kita harus mencontoh kepada 5 gadis yang bijaksana ini, agar kita pun layak mendapatkan dan diterima Bapa di surga menuju kepada kerajaan surganya. Karena kalau kita hanya sekedar beriman dan Tuhan Yesus itu hanya sekedar selingan, pasti kita tidak akan menjadi orang yang beriman yang sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam keimanan kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, berarti firman yang disampaikan, benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan, kita akan dengar dan tentunya kita akan simpan di dalam hati, atau gambarannya yaitu seperti tanah yang subur. Akhirnya dia bisa tumbuh dan akhirnya bisa menghasilkan buah-buah. Nah, disitulah begitu nantinya mempelai gambarannya adalah Tuhan kita Yesus Kristus satu saat akan datang kedua kalinya. Dan di kedatangan dia yang kedua kalinya tidak untuk menebus dosa lagi, tetapi dia akan menjadi hakim yang adil benar. Dan yang dihakimi yang pertama adalah gereja-gerejanya. Siapa gereja-gerejanya itu? Gereja-gerejanya itu ialah kita-kita. Nah, disinilah kalau kita tidak sungguh-sungguh kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam keyakinan kita, dan akhirnya setiap firman Tuhan yang ditaburkan akhirnya bisa lalu dan lewat begitu saja, akhirnya hanya menjadi 5 gadis yang bodoh, dan akhirnya tidak sungguh-sungguh di dalam keyakinannya. Nah, akhirnya masih jatuh dalam dosa ini, masih jatuh dalam dosa itu. Tetapi kalau kita menjadi gadis yang bijaksana, taruhlah kita adalah dulunya manusia yang berdosa, tetapi setelah mendengar firman Tuhan yang dibagikan, yang diberitakan oleh semua para pembimbing-pembimbing rohani yang pernah kita dengar, firman Tuhan itu tidak akan lewat dan lalu begitu saja. Dan akhirnya kita akan menjadi 5 gadis yang bijaksana dan menyimpan firman Tuhan itu mengakar kuat di dasar hati kita. Dan tentunya setelah mengakar kuat, kita pun boleh menjadi pelaku firman. Nah, dengan begitu satu saat kalau Yesus sang mempelai itu datang yang kedua kalinya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan disambutnya dengan penuh bahagia dan kita akan diterima di dalam kerajaan surganya. Bagaimana dengan gadis-gadis yang 5 gadis yang bodoh tadi? Ya, karena dia hanya sekedar beriman tetapi tidak mau melakukan, tidak mau jadi pelaku firman-Nya. Hanya sekedar beragama, hanya sekedar berkeyakinan tetapi tidak mau mempelajari, tidak mau menjadi pelakunya. Dan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh para pembimbing-pembimbing rohani lewat dan lalu begitu saja. Akhirnya dia menjadi 5 gadis yang bodoh. Begitu nantinya Tuhan datang yang kedua kalinya, yaitu digambarkan tadi seperti mempelai, si 5 gadis yang bodoh ini karena tidak sungguh-sungguh firman itu mengakar kuat di dasar hatinya, akhirnya hidupnya hanya disibukkan dengan urusan duniawi saja. Nah, dengan begitu si 5 gadis yang bodoh tadi, begitu mereka mau masuki pintu gerbang, mereka ditolak karena mereka tidak mempersiapkan dirinya di waktu masih ada kesempatan di kolong alam jagat raya ini. Nah, setelah kalau tidak diterima di dalam tidak diterima oleh Tuhan Yesus dan ditolak, kemana mereka pergi? Perginya pasti di dalam kebinasaan yang mengerikan, yang sangat menakutkan, yaitu di dalam api neraka yang kekal. Jadi di sini kita harus menjadi hal kerajaan surga tadi, kita harus menjadi 5 gadis yang bijaksana. Nah, itulah video saya berbagi tentang firman Tuhan.
Walaupun mungkin saya belajarnya otodidak, tetapi karena saya boleh merenungkan firman itu dengan sungguh-sungguh, dan firman itu saya dengar, setelah saya dengar saya pelajari, saya baca, dan saya tanam dan mengakar di hati saya dengan kuat. Akhirnya saya berbuah dan boleh menyampaikan ini buat sahabat-sahabatku di dalam YouTube-ku ini. Dan pasti kalian yang mendengarnya nanti akan mendapatkan pencerahan. Puji Tuhan, saya sudah berbagi sedikit ayat-ayat firman Tuhan, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Jadi kalian diberi kehendak bebas mau milih yang mana. Mau milih yang menjadi yang 5 gadis bijaksana atau 5 gadis yang bodoh. Mau milih surga atau neraka. Ditentukan dari sekarang, mumpung masih ada nafas gratis yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nafas gratis itu harus kita pakai dengan benar, harus kita pakai dengan penuh ketaatan, dan pelan-pelan kita menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Oke, God bless you. Shalom.